Nah, ingat untuk pada saat K sama dengan N, berarti kita bisa menghitung XN sama dengan BN dibagi dengan ANN, seperti itu. Jadi saya definisikan di baris yang ketujuh. XN sama dengan BN dibagi ANN. Ingat bahwa untuk menulis array ya pada MATLAB gunakan kurung biasa. Kalau kurung siku itu merupakan kurungnya array dari C++ ya. Kalau di MATLAB gunakan kurung biasa, jadi X dalam kurung N, X berindeks N gitu, sama dengan B berindeks N dibagi A berindeks N, N. Jadi indeks yang pertama menyatakan indeksnya baris, indeks yang kedua menyatakan indeksnya kolom, seperti itu. Ya, kemudian selain itu, tadi kan untuk K sama dengan N, berarti XN sama dengan BN dibagi ANN. Nah, sekarang kalau untuk K sama dengan N-1 mundur N-2 sampai dengan 1, berarti kita gunakan rumus yang kedua kan? Berarti rumus yang kedua nanti BK dikurangi sigma dibagi dengan AKK. Jadi kita perlu menghitung sigmanya terlebih dahulu. Sigma untuk J sama dengan K plus 1 sampai dengan N dari AKJ kali XJ. Ingat untuk menghitung sigma kita gunakan algoritma penjumlahan, yaitu dengan memisalkan JML sama dengan 0 dulu, nanti kita lakukan perulangan sesuai dengan indeks yang berjalan. Tadi kan for sigmanya K sama dengan N-1 sampai dengan 1, di mana K-nya jalan mundur ya. Kalau K-nya jalan mundur ya berarti kita berikan titik 2 min 1 di tengahnya. Ini maksudnya jalan mundur satu-satu. Jadi N-1, N-2 sampai dengan 1, seperti itu. Kemudian ini JML sama dengan 0, ini untuk algoritma penjumlahannya ya. Nah, dalamnya lagi kita menghitung sigmanya. Sigmanya kan J sama dengan K plus 1 sampai dengan N tadi. Berarti kita definisikan saja J sama dengan K plus 1 sampai dengan N. JML sama dengan JML ditambah dengan suku-suku yang kita hitung sigmanya tadi, yaitu AKJ dikali dengan XJ. Ya, di MATLAB berarti menulisnya A dalam kurung K, J dikali dengan X dalam kurung J, seperti itu. Nah, kemudian rumusnya tadi kan untuk XK-nya sama dengan BK dikurangi sigma dibagi dengan AKK kan. Jadi BK dikurangi sigmanya adalah JML. Kalau sudah melakukan for kan berarti kita sudah punya nilai dari JML-nya ini, sehingga kita bisa menghitung XK sama dengan BK kurangi JML dibagi dengan AKK. Nah, setelah melakukan proses dari baris ke-7 sampai baris ke-14, kita bisa punyai nilai dari XK, yaitu nilai daripada solusi dari SPL segitiga atas. Jadi kita tampilkan di comment window-nya sekarang. Jadi solusi sistem persamaan linear adalah nanti kita tampilkan X persen D, berarti nanti X1, X2, sampai X3 kalau di soal ini, karena N-nya sama dengan 3 ya. Jadi X1, X2, X3-nya berapa, kita tampilkan X dalam kurung I-nya. Jadi solusi per X-nya ya, jadi X1 berapa nilainya, X2 berapa nilainya, X3 berapa nilainya, seperti itu. Maka dengan menggunakan program ini, kita sudah bisa menentukan solusi sistem persamaan linear segitiga atas dengan menggunakan metode substitusi mundur, seperti itu. Untuk programnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Atau materinya mungkin? Kak mau tanya. Silahkan. Bukan tanya sih Kak, mau masih bingung di KN-1-nya itu yang mundur tadi tuh Kak. KN-1? Iya. Di programnya atau di materinya? Di program. Di program. Yang K sama dengan N-1 sampai dengan 1 ini ya? Iya. Ya. Jadi itu kan contohnya ini. Gampangnya lihat di soalnya ya. Kalau kita punya matriks SPL segitiga atas seperti itu, paling mudah kan kita menyelesaikan mulai bawah kan ya, X3. Kan gampang ya, X3-nya nanti 16 dibagi 4, ketemu. X3 ketemu, X2 bisa dicari kan. Nanti X3 dan X2 ketemu, X1-nya bisa dicari. Jadi secara umum, kalau ukurannya N kali N, berarti kan kita bisa menentukan XN-nya dulu. Kemudian ada XN-1, kita tentukan XN-2 dan seterusnya mundur terus 3, X2 sampai dengan X1, seperti itu. Nah, kita lihat berdasarkan
bentuk yang kita peroleh dari menyelesaikan SPL segitiga atas kan XN-nya sama dengan BN dibagi ANN ya. Sehingga bisa saya bilang bahwa untuk XK itu sama dengan BK per AKK, untuk K-nya sama dengan N, kan sama aja. Jadi XN sama dengan BN dibagi ANN. Kan jalannya mundur terus kan tadi. Ada K sama dengan N-1, K sama dengan N-2, dan seterusnya sampai dengan 1. Jadi kita bisa melihat bentuk penyelesaiannya bagaimana. Misal untuk X sama X2, X2 di sini kan B2 dikurangi dengan ini kan berkurangnya tanda kurang kan boleh saya keluarkan, jadi dalamnya saya kurung menjadi penjumlahan. Jadi dengan kata lain kita bisa menuliskan bahwa di sini adalah B2 dikurangi dengan sigma, itu ya, sigma dari AKJ dikali XJ, kan betul ya, kalau K-nya 2 kan depannya selalu 2 terus, A2, 3, X3, nanti ada A24, X4, ada A2N, XN, jadi kalau XK secara umum kan berarti AK, di sini ya, AK, kemudian K plus 1, karena 2, di sini mulainya dari 3, A2, 3, X3, berarti kalau secara umum XK sama dengan BK dikurangi dengan AKK plus 1, XK plus 1, seperti itu. Jalan terus di sini. A, K plus 2, X2. Nanti A, K plus 3, X3, dan seterusnya. Berakhirnya sampai di mana? Berakhirnya sampai di N kan? Berarti AKN, XN, seperti itu. Jadi sigmanya dimulai dari J sama dengan K plus 1 sampai dengan N, AKJ, XJ. Jadi untuk K sama dengan N-1 sampai 1, kita gunakan rumus yang kedua ini, di mana kita definisikan di programnya menggunakan for ini, for K sama dengan N-1 sampai dengan 1, karena dia mundur, jangan lupa, dikasih titik 2 tengahnya di sini min 1, artinya dia turun 1. Jadi kalau misalkan ada for K sama dengan 1 sampai dengan 3, berarti K-nya 1, 2, 3. Tapi kalau saya punya for K sama dengan 3 sampai 1, dengan tengahnya diberi min 1, jadi 3.2 min 1.21, berarti dia turun. Jadi 3, 2, 1, seperti itu. Jadi secara umum untuk K sama dengan N-1 sampai 1, karena dia turun, tengahnya diberi minus 1. Jadi penjelasannya seperti itu. Oh, oke Kak, makasih. Sama-sama. Yang lainnya bagaimana? Ya, yang lainnya kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian mencoba program daripada metode substitusi mundur seperti itu. Kalau ada yang tidak bisa atau bingung, boleh ditanyakan, baik itu programnya, baik itu materinya, mungkin silakan ditanyakan. Nah, sekarang kalian silakan mencoba program MATLAB daripada metode substitusi mundur ya.
Untuk programnya bagaimana? Apakah sudah selesai dicoba? Belum selesai? Kak, saya kok hasilnya nggak kayak yang di PDF ya, Kak. Ya, berarti mungkin ada salah penulisan rumus. Bisa kamu tunjukkan ke saya? Seperti ini, Kak. Ya, saya cek dulu. XN BN per ANN. Oh, lah karena for-nya di sini, for K sama dengan N-1.2, bukan titik koma. N-1.2 -1.21. Seperti itu. Oke, sama, Ya, Kak. Oke, ya, terima kasih. sama-sama. Kak, mau nanya Kak, Ya, Eh, maksud dari line 16 itu gimana ya Kak ya? Maksudnya for I sama dengan L.2N, itu L menuju N berarti ya Kak ya? line 16 ya. Iya Kak. Itu I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi kan solusi dari SPL itu kan ada X1, X2, X3, nanti kalau secara umum sampai dengan XN. Jadi indeks 1, 2, 3-nya saya misalkan dengan I. Jadi X-nya sama dengan I mulai 1 sampai dengan N,
kita cetak di command window, X1 nilainya berapa, X2 nilainya berapa, dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, dalam kasus ini sampai dengan X3 saja, seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya ada titik 2 itu berarti menuju ke N berarti ya, Kak ya? Betul, jadi 1 menuju ke N dengan langkah 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan N. Tapi kalau N titik 2 min 1 titik 21 berarti dia turun. N min 1, N min 2 sampai dengan 3, 2, 1 kayak gitu. Oh, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Untuk yang lainnya bagaimana? Apakah sudah dicoba programnya? Sudah, Kak. Sudah ya? Tidak ada yang bermasalah kan? Kak mau nanya, maksudnya di punya saya hasilnya nggak ada Kak, nggak keluar. Nggak keluar. Bisa kamu tunjukkan gimana? Ini Kak. Ya, saya cek dulu. Oh, karena fprint F-nya persen 6.4 saja, nggak ada F-nya. Kan harusnya persen 6.4 F. Seperti itu. Oh iya. Oh, makasih Ya, Kak. sudah ya. Iya, sama-sama.
Baik, untuk metode yang selanjutnya yaitu tentang metode substitusi maju. Metode substitusi maju digunakan untuk menyelesaikan SPL dengan matriks koefisien berupa matriks segitiga bawah. Bentuk umum dari SPL segitiga bawah adalah A11X1 sama dengan B1, A21X1 ditambah A22X2 sama dengan B2, A31X1 ditambah A32X2 ditambah A33X3 sama dengan B3, sampai dengan AN-11X1 ditambah AN-12X2 sampai dengan AN-1N-1XN-1 sama dengan BN-1. Atau jika dinyatakan dalam bentuk perkalian matriks adalah sebagai berikut: A11 0 0 0 0, kemudian A21 A22 0 0 0 sampai dengan AN1 AN2 sampai dengan ANN dikalikan dengan X1 X2 sampai dengan XN sama dengan B1 B2 sampai dengan BN. Dan mudah dapat ditentukan bentuk penyelesaian dari SPL segitiga bawah adalah sebagai berikut, dengan mengasumsikan A11 A22 sampai ANN tidak sama dengan 0, yaitu X1 sama dengan B1 per A11, X2 sama dengan B2 dikurangi A21 X1 per A22, X3 sama dengan B3 dikurangi A31 X1 dikurangi A32 X2 per A33 sampai dengan XN sama dengan BN dikurangi AN1 X1 minus AN2 X2 sampai dengan AN-N-1 XN-1 dibagi dengan ANN. Jika diringkas, bentuk penyelesaian dari SPL segitiga bawah adalah XK sama dengan BK dikurangi AKK untuk K sama dengan 1 dan BK dikurangi sigma dari C sama dengan 1 sampai K-1 AKJ XJ dibagi dengan AKK untuk K sama dengan 2, 3 sampai dengan N. Untuk programnya akan dijelaskan oleh Mas Ongki ya. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan ke contoh programnya, bahwa di sini kita diberikan SPL segitiga bawah 3x1 sama dengan 3, min 4x1 plus 2x2 sama dengan 2, min x1 plus 5x2 plus 4x3 sama dengan 34. Kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian matriks AX sama dengan B. Jadi 3 0 0, min 4 2 0, min 1 5 4, X1, X2, X3, 3, 2, dan 3, 4. Seperti itu. Ini kita bisa melihat bahwa matriks koefisien dari SPL-nya berupa matriks segitiga bawah. Ya, karena di bawah dan di diagonal utamanya berisi nilai-nilai dan di atas itu bernilai 0. Jadi di sini adalah matriks segitiga bawah, sehingga penyelesaiannya dengan mudah kita bisa menyelesaikan secara maju ya, mulai dari X1. Kan kelihatan ya, 3X1 sama dengan 3, berarti kita bisa menentukan X1-nya. 3/3 nanti jadi 1. Kalau X1 dapat, berarti masukkan ke sini, kamu bisa menemukan X2. Nanti X1 dan X2 dapat, berarti kamu bisa menentukan X3-nya. Seperti itu. Itu dinamakan sebagai metode substitusi maju. Jadi kalau ada SPL segitiga bawah, berarti metode penyelesaiannya adalah metode substitusi maju. Seperti itu. Untuk struktur programnya sama saja seperti tadi, hanya saja kita mengganti rumusnya saja, mulai dari line 6 sampai dengan line 14 ini. Coba kamu perhatikan, ini karena soalnya juga beda ya, berarti diganti untuk matriks koefisiennya dengan matriks konstantanya. Kamu lihat sekarang pada rumusnya kan untuk K sama dengan 1, itu kan berarti B1 per A11 kan, kita definisikan di sini, baris ke 6,
Jadi X dalam kurung 1 sama dengan B1 per A11, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, itu kita lakukan algoritmanya mulai K sama dengan 2 sampai dengan N. Tadi kan K sama dengan 1 sudah kita definisikan di baris ke-6. Selanjutnya untuk K sama dengan 2 sampai dengan N, maka dari itu kita butuh perulangan for. Jadi for 2 sampai dengan N. Beda dengan yang tadi ya, kalau tadi mundur perlu ada titik 2 min 1-nya. Kalau sekarang enggak mundur, berarti jadi for K sama dengan 2 sampai dengan N. Kemudian kita lakukan algoritma penjumlahan sesuai dengan yang ada di rumusnya di sini, bahwa sigma J sama dengan 1 sampai dengan K-1 dari AKJ kali XJ. Jadi for-nya saya pasang di sini. For J sama dengan 1 sampai dengan K-1, kita hitung suku-suku pada sigmanya, bentuknya adalah AKJ kali XJ. Nah, dengan cara yang sama, untuk XK-nya, di mana K jalan 2 sampai dengan N, kita bisa menghitung rumusnya adalah BK dikurangi sigma dibagi dengan AKK. Sigmanya adalah JML tadi itu. Jadi BK min JML dibagi dengan AKK. Maka dengan cara yang sama kita bisa mencetak solusinya di command window. Jadi for I sama dengan 1 sampai dengan N, kita cetak solusinya sama seperti tadi. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi metode substitusi maju dengan metode substitusi mundur itu bedanya hanya penyelesaian pada bentuk matriks koefisien SPL-nya. Jadi kalau substitusi maju digunakan untuk SPL segitiga bawah, kemudian kalau untuk substitusi mundur digunakan untuk SPL segitiga atas, seperti itu. Jadi ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan dari SPL segitiga bawah ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan, baik itu programnya atau materinya? Tidak ada yang ditanyakan? Kak, Iya, ada yang bertanya? aku izin tanya Kak, yang baris ke 8 itu kan K sama dengan 2 itu kan. Nah, kenapa itu? Berarti karena yang pertama itu udah dideskripsikan di baris ke 6 gitu ya Kak tadi. Soalnya Betul, putus. jadi untuk K sama dengan 1 kan XK sama dengan BK per AKK, ini saya langsung definisikan K-nya 1 jadi X1 sama dengan B1 per A11. Sehingga untuk selain itu berarti K sama dengan 2 sampai N pakai for yang ini. Dari 8 sampai 14 ini, seperti itu. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Ya, untuk yang lainnya sambil dicoba programnya dengan cara mengganti atau memodifikasi dari metode substitusi mundur tadi, karena struktur programnya sama, hanya saja beda rumusnya saja, seperti itu. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan.
Kak mau nanya Kak. Ya, silakan. Kalau di CPP itu kan ada kayak di double slash kiri itu Kak, kayak misalnya kayak informasi atau kayak komen gitu Kak. Kalau misalnya di MATLAB ini ada nggak kayak gitu Kak? Ada. Kalau di MATLAB gunakan tanda persen saja. Persen baru kata-katanya. Biar nggak keran di programnya gitu kan maksudnya. Oh, berarti pakai persen ya Kak ya? Iya, pakai persen. Pakai tanda persen. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Untuk programnya bagaimana? Apakah sudah dicoba? Apakah sudah selesai mencoba programnya? Saya sudah, Kak. Sudah ya? Sudah, Kak. Ya, berarti tidak ada masalah ya, karena memang program dari metode substitusi mundur dengan substitusi maju itu adalah sama sebenarnya. Hanya saja mengganti rumusnya, bentuk rumusnya saja. Jadi saya kira tidak ada masalah untuk itu. Kalau tidak ada masalah berarti kita bisa lanjutkan lagi ke metode yang ketiga, yaitu metode Dolittle. Jadi silakan Mas Amigo untuk menjelaskan metode Dolittle seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah metode Dolittle. Perhatikan bentuk umum sistem persamaan linear yang terdiri dari n persamaan dan n variabel, yaitu A11x1 ditambah A12x2 ditambah A13x3 sampai dengan A1nxn sama dengan B1. Kemudian persamaan kedua adalah A21x1 ditambah A22x2 ditambah A23x3 sampai dengan A2nxn sama dengan B2. Sampai dengan persamaan yang terakhir, yaitu AN1xn ditambah AN2xn ditambah AN3xn sampai dengan ANnxn sama dengan Bn. Atau dapat dinyatakan ke dalam bentuk perkalian matriks adalah sebagai berikut. Yaitu matriks koefisien A11, A12 sampai dengan A1n
A21, A22, A23 sampai dengan A2N sampai dengan persamaan terakhirnya yaitu AN1, AN2, AN3 sampai dengan ANN. Dikalikan dengan X1, X2 sampai Xn sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn. Untuk metode Doolittle, matriks koefisien A selanjutnya didekomposisi menjadi perkalian matriks segitiga bawah L dan segitiga atas U. Dengan diagonal utama dari matriks L adalah satu semua. Bentuk dekomposisi LU dari metode Doolittle adalah yaitu sebagai matriks L dikalikan matriks U, di mana matriks L adalah 100 sampai 0, kemudian L21 10 sampai 0, L31 L32 1 sampai dengan 0, dan seterusnya hingga Ln1, Ln2, Ln3 sampai dengan 1. Sedangkan untuk matriks U adalah U11, U12 sampai dengan U1n, kemudian ada 0, U22 sampai dengan U2n, hingga 0000 sampai dengan UNN. Selanjutnya kalikan matriks L dan U yang akan diperoleh adalah sebagai berikut, yaitu U11, U12, U13 sampai dengan U1n, kemudian L21, U11, Ln1 U2 ditambah Ln2 U22 hingga Ln1 U1n ditambah Ln2 U2n ditambah sampai dengan UNN. Maka dengan menggunakan kesamaan matriks akan diperoleh yaitu U11 sama dengan A11, 12 sama dengan A12, 1n sama dengan A1n, dan L21 sama dengan A21 dibagi dengan U11, 22 sama dengan A22 dikurangi L21 dikalikan U12, U23 sama dengan A23 dikurangi L21 dikalikan U13, dan untuk U2N sama dengan A2N dikurangi L21 U1N, dan seterusnya sehingga nanti oleh untuk Ln N-1 sama dengan AN N-1 dikurangi Ln1 U1 N-1 dikurangi Ln2 U2 N-1 sama dengan Ln N-2 UN-2 N-1 dibagi dengan UN-1 N-1. Sedangkan untuk UNN sama dengan ANN dikurangi Ln1 U1N dikurangi Ln2 U2N sampai dengan Ln N-1 dikalikan U N-1N. Maka dengan meringkas hasil tersebut akan diperoleh rumus umum sebagai berikut. Untuk I lebih dari J, maka LIJ sama dengan AIJ dibagi dengan UJJ untuk J sama dengan 1. Kemudian AIJ dikurangi sigma dari K sama dengan 1 sampai J-1 LIK UKJ dibagi dengan UJJ untuk J sama dengan 2, 3 sampai N-1. Sedangkan untuk I kurang dari sama dengan J, UIJ sama dengan AIJ untuk I sama dengan 1, dan AIJ dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai I-1 LIK UKJ untuk I sama dengan 2, 3 sampai N. Kemudian untuk cara menyelesaikan SPL dengan dekomposisi LU adalah setelah melakukan perhitungan nilai pada L dan U akan diperoleh hasil dekomposisi LU yaitu A sama dengan LU. Untuk menyelesaikan SPL AX sama dengan B dengan dekomposisi LU, substitusikan hasil dekomposisi tersebut sehingga diperoleh LUX sama dengan B. Jika dimisalkan UX sama dengan Y, maka akan diperoleh SPL segitiga bawah yaitu LY sama
Baik, untuk selanjutnya kita belajar program dari metode Doolittle. Jadi untuk metode Doolittle saya berikan contoh soalnya sama dengan soal tugas yang diberikan Bu Isnani. SPL-nya seperti ini, X1 plus 4 X2 plus X3 sama dengan 7, X1 plus 6 X2 min X3 sama dengan 13, 2X1 min X2 plus 2X3 sama dengan 5, seperti itu. Ya, untuk penyelesaiannya sama, kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian matriks AX sama dengan B. Jadi kita nyatakan ke dalam bentuk matriks koefisien kali X sama dengan B. Nah, untuk metode Doolittle, itu pemisalannya, bentuk pemisalannya adalah seperti ini. Jadi kita dekomposisi atau faktorkan matriks ke dalam bentuk perkalian matriks L kali U. L-nya matriks segitiga bawah dan U-nya matriks segitiga atas. Dengan L, matriks segitiga bawahnya diisi, untuk diagonal utamanya adalah 1 semuanya, seperti ini. Nah, perhatikan bahwa untuk L21, L31, L32, dan seterusnya, itu bernilai belum kita tentukan nilainya kan ya, sehingga kita bisa asumsikan ini nilainya sebagai 0, seperti itu. Dengan demikian, dengan cara yang sama untuk U-nya kan U11, U12, U22 sampai UNN ini belum kita tentukan nilainya, sehingga kita awal mulanya bisa asumsikan sebagai 0. Sehingga kalau matriks L kita asumsikan bawahnya ini 0 kan berarti dia adalah matriks identitas yang berukuran N kali N. Nah, sedangkan untuk yang matriks U-nya ini kan berarti berisi 0 semua kan, bisa diasumsikan sebagai matriks 0 seperti itu, berukuran N kali N. Nah, sehingga di dalam programnya di sini saya misalkan L-nya sama dengan IN, I di sini adalah matriks identitas berukuran N kali N, dan U-nya adalah matriks 0 berukuran N kali N, menggunakan zeros, seperti itu. Nah, untuk penjelasannya sama seperti tadi ya, kalau kita definisikan matriks koefisiennya terlebih dahulu, kemudian matriks konstantanya, kemudian kita tentukan berapa ukuran matriksnya, N-nya berapa, seperti itu. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah proses dekomposisi LU. Nah, langkah yang kedua nanti setelah mendapatkan dekomposisi LU-nya, berarti mendapatkan matriks L dan matriks U-nya, kita mencari penyelesaian LJ sama dengan B, sesuai dengan pemisalan yang tadi ya. Kalau kita misalkan UX sama dengan Y, berarti kita selesaikan LJ sama dengan B dulu. Nanti dapat Y-nya berapa. Ingat bahwa untuk L di sini matriks segitiga bawah, berarti kita gunakan substitusi maju. Kemudian langkah yang ketiga, menyelesaikan UX sama dengan Y, sesuai dengan pemisalan tadi. Karena Y-nya sudah didapat dari yang sebelumnya menggunakan substitusi maju, maka kita bisa mendapat solusi X-nya dengan menggunakan substitusi mundur, karena matriks koefisiennya berupa matriks U atau matriks segitiga atas, seperti itu. Jadi saya jelaskan dulu untuk langkah yang pertamanya. Untuk langkah yang pertama, kita lakukan proses dekomposisi LU. Proses dekomposisi LU memanfaatkan rumus yang sudah diturunkan tadi. Rumus yang ini ya. Jadi untuk dekomposisi LU kita bisa melihat dulu bentuk matriksnya seperti apa. Jadi kita lihat bentuk matriksnya tadi ya. Karena bentuk matriksnya seperti ini untuk L dan U-nya, maka untuk menghitung elemen-elemen dari L, itu punya ciri khusus dia. Kita lihat indeks baris dan indeks kolomnya. Jadi untuk indeks baris dan indeks kolom dari matriks L, itu nilai indeks barisnya selalu lebih besar dari indeks kolomnya. Coba kamu perhatikan, di sini ada L21, 31, 32, N1, N2, N3, kan berarti kita bisa menyimpulkan secara umum bahwa elemen-elemen dari L itu indeks barisnya selalu lebih besar daripada indeks kolomnya. Kemudian untuk matriks U-nya itu kebalikannya ya. Jadi ada U11, 12, 13, 22, 23, 33, dan seterusnya. Berarti untuk indeks baris dari matriks U selalu kurang dari sama dengan
indeks kolom dari matriks U. Seperti itu ya. Jadi 11, 12, 13. Ada kurang dari sama dengannya, bisa sama dengan juga ya. Kalau 11, 22, 33 kan sama dengan. Tapi kalau 12, 13 dan seterusnya, dia kurang dari. Berarti kan kurang dari atau sama dengan, seperti itu. Jadi saya punya rumusnya ada 2. Kalau I-nya lebih dari J, artinya indeks barisnya lebih dari indeks kolomnya, maka gunakan perhitungan LIJ sesuai dengan bentuk rumus yang telah diturunkan satu persatu tadi, menggunakan kesamaan matriks tadi. Sedangkan untuk I yang kurang dari sama dengan J, kita menghitung elemen-elemen dari U-nya, matriks U, seperti itu, sesuai dengan rumus yang telah diturunkan tadi menggunakan kesamaan matriks. Nah, sekarang kita definisikan rumus ini ya, untuk di programnya. Jadi kita mulai untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Di sini, untuk J sama dengan 1 sampai dengan N, kita lakukan perhitungan. Ketika I-nya melebihi dari J, dan J-nya sama dengan 1, masukkan rumus yang tadi, bahwa LIJ sama dengan AIJ per UJJ. Selain itu, ketika I-nya lebih dari J, dan J-nya itu tidak sama dengan 1, kan tadi kan seperti ini ya, kalau untuk J sama dengan 1 itu berarti AIJ per UJJ, selain J-nya sama dengan 1, yaitu 2 sampai dengan N-1, itu kita lakukan perhitungan AIJ min sigma per UJJ. Jadi, boleh saya tulis untuk 2 sampai dengan N-1 di sini adalah pada saat J-nya yang tidak sama dengan 1. Sehingga di dalam programnya saya tulis seperti ini, jadi else if I lebih dari J dan J-nya tidak sama dengan 1, tidak sama dengan itu kalau di MATLAB menulisnya pakai tanda tilde seperti ini ya, tilde sama dengan, itu namanya tidak sama dengan. Seperti tanda negasi ya kalau di logika ya, seperti itu. Nah, kemudian kita hitung di sini sigma, kan tadi kan rumusnya adalah AIJ min sigma per UJJ. Jadi kita hitung sigmanya di baris ke-15 sampai baris ke-18 menggunakan algoritma penjumlahan ya, berarti JML sama dengan 0. Karena sigmanya dari 1 sampai dengan J-1 ya berarti definisikan saja menggunakan for K sama dengan 1 sampai dengan J-1, JML sama dengan JML tambah suku-suku penjumlahannya, yaitu LIK kali dengan UKJ. Setelah kita menentukan JML, berarti kita bisa menentukan elemen dari L-nya, yaitu AIJ kurangi sigma dibagi dengan UJJ, seperti itu. Nah, selain itu, kalau I-nya kurang dari sama dengan J, dan I-nya sama dengan 1, berarti kita menghitung elemen-elemen dari U-nya dengan menggunakan cara UIJ sama dengan AIJ, sesuai dengan rumus yang tadi ya. Kemudian kasus selanjutnya untuk I kurang dari sama dengan J, dan I-nya tidak sama dengan 1, itu kita lakukan perhitungan sesuai dengan rumus, yaitu yang ini tadi ya, AIJ kurangi sigma, K sama dengan 1 sampai dengan I-1, LIK, UKJ, seperti itu. Jadi kita definisikan pada baris yang ke-15 sampai 18 ini. JML sama dengan 0, sigmanya mulai dari K1 sampai dengan J-1, berarti for K sama dengan 1 sampai J-1. Nanti JML sama dengan JML tambah suku-sukunya berupa LIK kali UKJ. Kita bisa menghitung, oh salah ya, ini itu yang tadi ya, kita kan sekarang menghitung yang U. Itu berarti baris ke-23 sampai dengan baris ke-26. Jadi kita hitung sigmanya sama seperti tadi ya, jadi for K sama dengan 1 sampai dengan I-1, berarti sigmanya LIK kali UKJ sama seperti tadi. Kemudian untuk menghitung U-nya akan berarti AIJ kurangi dengan sigma, sigmanya adalah JML. Seperti itu kita masukkan di baris ke-27. Nah, dengan melakukan algoritma yang seperti ini, dari baris 11 sampai dengan dari baris 10 sampai baris ke-30, kita sudah menghitung entry-entry dari matriks L, matriks segitiga bawah, dan entry-entry dari matriks U, yaitu matriks segitiga atas, sehingga kita bisa menampilkannya di command window. Ya, jadi kita tampilkan di baris ke-31 sampai dengan 33. Jadi hasil dekomposisi LU-nya adalah matriks L dengan matriks U-nya tanpa diberi tanda titik koma. Jadi untuk menampilkan di sini kalau tidak saya beri tanda titik koma, maka dia hasilnya akan muncul di command window-nya seperti itu. Itu penjelasan dari dekomposisi LU-nya. Nah, setelah melakukan pemfaktoran menjadi L dikali U, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan SPL-nya dengan menggunakan dekomposisi LU. Jadi untuk menggunakan dekomposisi LU, itu kan tadi A-nya kita faktorkan menjadi matriks L dikali dengan matriks U.
Sehingga SPL AX sama dengan B, dengan A sama dengan perkalian antara L dengan U, kita substitusikan. Jadi LUX sama dengan B. Itu kita misalkan sekarang, UX-nya sama dengan Y. Kalau kita memisalkan UX-nya sama dengan Y, berarti kan kita peroleh LY-nya sama dengan B. Nah, kita lakukan sekarang, kita selesaikan SPL LY sama dengan B. Ingat bahwa karena L di sini sudah merupakan matriks segitiga bawah, maka penyelesaiannya menggunakan metode substitusi maju. Nah, dengan metode substitusi maju kita dapat memperoleh nilai dari Y-nya. Selanjutnya dengan dengan berdasarkan pemisahan UX sama dengan Y, Y-nya sudah kita dapatkan melalui metode substitusi maju, kita bisa menentukan X-nya. Ingat bahwa untuk U di sini kan adalah matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga atas berarti penyelesaiannya menggunakan substitusi mundur. Sehingga kita bisa memperoleh X-nya. X-nya itu kan berarti solusi dari SPL AX sama dengan B itu tadi. Jadi kita harus melakukan metode substitusi maju dan metode substitusi mundur. Jadi untuk metode substitusi maju di baris 34 sampai dengan baris 46. Untuk metode substitusi mundur di baris 47 sampai dengan baris 59. Jadi ini sama saja ya, sama seperti tadi penjelasannya, menggunakan substitusi maju hanya saja SPL yang digunakan LY sama dengan B. Jadi semua matriks koefisiennya diganti dengan menggunakan notasi L seperti ini. Kalau tadi kan masih A ya. Kalau di sini sekarang pakai notasi L ya berarti matriks koefisiennya kamu ganti dengan L semua. Nah, matriks variabelnya menggunakan Y. Tadi kan yang program awal-awal tadi kan menggunakan X. Jadi semua X-nya kamu ganti dengan Y seperti ini. Jadi Y1 sama dengan B1 per L11. Kemudian kamu lakukan algoritma dari substitusi maju seperti itu. Setelah melakukan algoritma dari substitusi maju, kamu sudah memperoleh nilai dari Y-nya. Sehingga kita bisa menampilkan di command window sama seperti tadi. Kemudian setelah kita menentukan nilai dari Y-nya, kan kita akan menyelesaikan SPL UX sama dengan Y, sesuai dengan pemisalannya tadi kan. Jadi kita karena SPL-nya adalah matriksnya adalah U, U-nya adalah matriks segitiga atas, maka bentuk penyelesaiannya dicari menggunakan substitusi mundur. Berarti sehingga kamu harus melakukan metode substitusi mundur sesuai dengan algoritma substitusi mundur, sama seperti tadi ya. Dengan matriks koefisiennya adalah U, jadi matriks koefisiennya semuanya kamu ganti dengan U. Kemudian matriks variabelnya tetap X ya, jadi di sini adalah X. Dan matriks konstantanya gunakan Y di sini. Jadi di sininya harus Y, jadi XN sama dengan YN per UNN. Dan seterusnya, jadi mengikuti ya, kalau matriks konstantanya Y, berarti semua matriks konstanta yang ada di rumus kamu ganti dengan Y semua. Nah, sehingga dengan melakukan algoritma substitusi mundur, kita sudah bisa memperoleh nilai-nilai dari SPL X-nya, berapa saja nilainya. Itu kita tampilkan di dalam command window, sama seperti tadi. Sehingga hasil daripada program ini seperti ini. Jadi ada hasil dekomposisi LU-nya, L-nya berapa, U-nya berapa, matriksnya kayak apa gitu kan ya. Kemudian kita bisa memperoleh sistem persamaan linear, solusinya untuk LY sama dengan B, jadi Y1 sampai Y3-nya berapa. Kemudian solusi SPL untuk UX sama dengan Y, itu nilainya berapa, seperti itu. Nah, itulah penjelasan dari program metode Dolittle. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Memang untuk programnya agak panjang ya, karena harus melalui tiga proses, yaitu proses L kali U, pemfaktoran L dengan U, kemudian yang kedua adalah mencari solusi LY sama dengan B, yang ketiga adalah mencari solusi dari SPL yang ketiga tadi, yaitu yang ini, UX sama dengan Y-nya, seperti itu. Ada yang ingin tanyakan dulu? Mas mau nanya Mas. Ya, silakan. Mau nanya itu di line 14 sama line 22 itu bisa ya Mas ya dibuat I lebih besar dari J sama dengan J, itu minus atau
apa Mas? Itu tidak sama dengan. Jadi untuk line 14 itu untuk I lebih dari J dan pada saat J-nya tidak sama dengan 1, itu kita lakukan sesuai dengan rumus yang ini. Jadi untuk rumusnya kan ada dua kasus ya, kasus I lebih dari J dan kasus I kurang dari sama dengan J. Nah kalau kasus I lebih dari J dan untuk J-nya sama dengan 1, itu kita lakukan perhitungan AIJ per UJJ. Tapi selain J sama dengan 1, untuk kasus I lebih dari J, berarti kita lakukan menggunakan AIJ min sigma per UJJ. Jadi selain J sama dengan 1, kan berarti kan J-nya tidak sama dengan 1, kayak gitu. Jadi untuk I lebih dari J dan J tidak sama dengan 1, kita lakukan AIJ min sigma per UJJ. Seperti itu penjelasannya. Oh, dikirain tadi rumus tadi Mas. Maaf Mas. Makasih Mas. Ya, ya. Jadi tanda negasi itu ya, seperti tilde itu yang kayak gelombang itu menyatakan tidak sama dengan. Jadi negasi sama dengan artinya tidak sama dengan, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Silakan dicoba saja kalau begitu programnya, sambil kalian memahami. Mas, izin tanya Mas. Ya, silakan. Yang di line intinya yang tadi line-nya yang L sama dengan A sama U sama dengan 0 itu berarti buat inisialisasi matriks ini ya? Yang mana? Yang mana? Ini line 78. Line 7 sama line 8 ini ya? Ya, itu buat inisialisasi kalau dia menggunakan metode Doolittle ya. Kalau metode Doolittle kan tadi kamu bisa melihat bahwa untuk bentuk pemfaktorannya kan berarti seperti ini tadi ya, L dikali U, L-nya matriks segitiga bawah, di mana setiap elemen dari diagonal utamanya dipasang satu semua, sedangkan U-nya tidak ya, jadi matriks segitiga atas biasa, seperti itu. Jadi kalau kita awal-awalnya kan belum ngitung L21, L31, L32, dan seterusnya, itu kita asumsikan sebagai 0, sehingga matriks L-nya kan menjadi matriks identitas, sehingga kita definisikan menggunakan I, berukuran N, seperti itu. Sedangkan matriks U-nya, karena kita belum melakukan perhitungan U11, U12, sampai UNN, kita asumsikan sebagai 0 juga. Karena di sini 0 semua awalannya, ya berarti kita misalkan sebagai matriks zeros atau matriks 0 yang berukuran N kali N. Seperti itu. Oh, berarti yang A tadi buat diagonal utamanya jadi 1 ya, Mas? Betul. A itu kan membuat matriks identitas ya kalau di MATLAB, berarti kan diagonal utamanya 1. Jadi kita definisikan menggunakan I, seperti itu. Oke, makasih Mas. Sama-sama.
Mas, izin tanya lagi, Mas. Ya, silakan. Yang 2 liter tadi kan setelah diringkas, rumusnya yang buat I kurang dari sama dengan J, didapat UIJ-nya kan yang atasnya AIJ, yang bawahnya AIJ min sigma, dan seterusnya, Mas. Iya, betul. Itu di programnya bagian lain berapa, Mas? Yang UIJ itu ya, yang UIJ Iya. sama dengan Amin Sigma. Kamu lihat di baris ke-27, kan UIJ sama di mana JML-nya dihitung di sebelumnya, baris ke-23 sampai 26 itu. Oh, oke, Mas. Makasih, Mas. Sama-sama. Kak, maaf izin tanya. Jadi yang Ya, dikumpulin silakan. sebagai presensi itu ada berapa program ya, Kak? 4 atau 3 3? saja, karena Oh, yang crowd nanti sudah tidak cukup waktunya karena programnya sama, nanti jadi tugas yang crowd. Nanti saya jelaskan soal tugasnya seperti itu. Baik, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Mas mau nanya, Mas. Ya, Itu di line 33 itu yang ada F-printf hasil dekomposisi LU.2, terus di bawahnya ada L sama U itu, Mas. ya. Itu mereka berdua bisa berdiri sendiri tanpa printf ya, Mas ya? Maksudnya itu gimana, Ya. Mas? Jadi untuk hasil dekomposisi LU, kalau mau cetak matriks itu kalian bisa menggunakan Fprintf juga. Jadi indeks yang berjalan kan ada 2 biasanya, indeks I dengan indeks J ya. Tapi kalau di MATLAB bisa langsung ditampilkan tanpa menggunakan Fprintf. Caranya gimana? Caranya tinggal tampilkan saja, ketik saja L dengan U-nya tanpa tanda titik koma. Jadi kalau dengan tanda titik koma hasilnya tidak akan muncul di command window, tapi kalau dengan menggunakan tanpa menggunakan tanda titik koma, maka hasilnya bisa muncul di command window seperti itu. Itu kalau misalnya itu kan untuk matriks kan, Mas, itu langsung keluar sama dengan nanti langsung ya, Mas ya. Kalau misalnya Ya, otomatis keluar sama L sama dengan berapa, U-nya sama dengan matriks kayak apa, kayak gitu. Oh, baik, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Baik, untuk metode yang terakhir yaitu tentang metode growth. Diberikan SPL AX sama dengan B. Untuk metode growth, matriks koefisien A didekomposisi menjadi perkalian matriks segitiga bawah L dan segitiga atas U dengan diagonal utama dari matriks U adalah 1 semua.
Bentuk dekomposisi LU dari metode Crowd adalah sebagai berikut. Yaitu matriks A dipecah menjadi matriks L dan U dengan matriks L-nya adalah L1, 1, 0, 0, 0, kemudian L21, L2, 2, 0, 0, 0, kemudian sampai dengan Ln1, Ln2, Ln3 sampai dengan Lnn. Sedangkan untuk matriks U-nya adalah 0, 1, U23 sampai dengan U2n, sampai dengan 0, 0, 0, 0 sampai 1. Kemudian dengan satu cancel ditambah sampai dengan Ln seperti pada metode Doolittle akan diperoleh untuk rumus umumnya adalah sebagai berikut. Untuk I lebih besar sama dengan J, Lij-nya adalah Aij untuk J sama dengan 1. Kemudian Aij dikurangi sigma dari K sama dengan 1 sampai J-1 Lik UKJ untuk J-nya 2, 3 sampai dengan N. Sedangkan untuk I kurang dari J, maka UIJ adalah Aij dibagi dengan Lii untuk I-nya sama dengan 1. Dan sama dengan Aij dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai I-1. Lik dikalikan UKJ dibagi dengan Lii. Untuk I sama dengan 2, 3 sampai N-1. Kemudian setelah dilakukan perhitungan akan diperoleh hasil dekomposisi matriks koefisien menjadi A sama dengan LU. Selanjutnya untuk mencari SPL-nya akan dilakukan dengan cara yang sama seperti pada metode Doolittle. Jadi cuma beda di rumus umum untuk Lij dan Uij-nya. Sedangkan untuk program metode Crowd silakan dicoba sebagai latihan ya. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi untuk selanjutnya, untuk metode Crowd itu mirip dengan metode Doolittle, hanya saja sekarang U-nya yang kita isi dengan diagonal utamanya 1 semua. Jadi rumus-rumusnya juga berubah semua jadinya. Jadi rumus-rumusnya kalau diringkas nanti berubah seperti ini. Nah, untuk programnya itu sama saja dengan metode Doolittle, hanya saja mengganti rumus-rumus yang ada pada program dengan menggunakan rumus-rumus dari metode Crowd seperti itu. Sehingga saya rasa untuk programnya bisa kalian coba sebagai latihan biar kalian bisa mikir gimana sih membuat program itu seperti itu. Jadi kalian tinggal memodifikasi program-program dari metode Doolittle untuk mendapatkan program dari metode Crowd dengan mengganti rumus L dengan rumus U-nya. Nah, jangan lupa tadi yang matriks identitas dengan matriks 0, yang I dengan zeros itu jangan lupa kalian tukar juga. Yang tadi kan L-nya itu sebagai I ya, IN. Kalau U-nya sebagai zeros. Nah, ingat bahwa sekarang U-nya yang diagonal utamanya 1, sehingga U-nya yang menjadi I, sedangkan L-nya nanti yang menjadi zeros. Jadi bedanya seperti itu aja untuk programnya. Nah, sekarang saya jelaskan untuk tugas minggu depan, karena kita sudah pertemuan kelima, dan kita belum pernah mengadakan tugas ya, jadi saya berikan tugas untuk minggu depan. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk tugasnya. Tugasnya adalah 2 soal. Soal yang pertama tentang minggu lalu, yaitu metode Euler-Rabson. Soal yang kedua menggunakan metode Crowd, yang kalian nanti tinggal
mengubah saja dari program metode Doolittle seperti itu. Untuk program metode Newton-Raphson-nya, ini saya agak modifikasi ya, bukan cuma mencari akar saja, melainkan mencari titik kritis dan titik belok dari suatu fungsi. Ingat kalau akar itu berarti fx-nya sama dengan 0, nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0, untuk titik kritis itu berarti turunan pertama dari fx, itu disama dengan K0 berapa nilai x-nya, dan titik belok dari fx adalah turunan kedua dari x, fx, kita cari x-nya berapa, seperti itu. Untuk tampilannya ada di halaman selanjutnya ya. Keterangannya dulu, untuk judul laporannya metode Newton-Raphson dan metode Crowd. Untuk tampilan programnya seperti ini, nanti kamu gunakan input saja untuk memasukkan fungsi epsilon dengan x0-nya. Nanti ada 3 tabel iterasi. Tabel iterasinya untuk menentukan akar, yang kedua titik kritis, yang ketiga untuk menentukan titik belok, seperti itu. Kemudian kesimpulannya, jadi diperoleh 1, 2, 3, akarnya berapa, titik kritisnya berapa, titik beloknya berapa. Itu untuk tampilan program yang nomor pertama. Untuk nomor kedua, sama seperti yang Doolittle ya, jadi tinggal metode Crowd, hasil dekomposisinya apa, solusi SPL-nya untuk LY sama dengan B berapa, dan untuk SPL UX sama dengan Y-nya berapa, solusi X-nya. Tadi karena SPL-nya ukuran 4x4, maka ada 4 solusi. Jadi Y1 Y sampai Y4, X1 sampai dengan X4, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, untuk hasil yang tampil pada komen window, di copy dan dipaste pada laporan, jadi tidak menggunakan screenshot ya, agar tampilannya lebih jelas seperti itu. Kamu copy dan paste, kamu kasih font Courier New ukurannya 11. Itu untuk hasil yang tampil pada komen window. Kemudian untuk bab pembahasan nanti, jadi untuk laporan dibuat sesuai dengan format yang saya berikan di awal pertemuan pertama dulu. Jadi untuk bab 3 kan ada pembahasannya. Pembahasannya itu contoh pembahasan seperti pada saya membahas program di modul bab 1 yaitu Galat kemarin. Kan ada penjelasan program ya. Jadi kalian bisa susun pembahasannya sesuai dengan mirip-mirip lah seperti yang ada di modul 1 Galat, seperti itu. Nah, untuk pembahasannya kamu bahas dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi kamu ngerti seperti apa untuk program itu, kamu bahas dengan menggunakan bahasamu itu sendiri. Jadi untuk pembahasan kamu tidak boleh melakukan plagiasi atau menjiplak atau mencontek sama persis dari pembahasan untuk masing-masing peserta praktikum. Jadi kamu nggak boleh melakukan plagiasi. Jadi kamu jelaskan program apa adanya sesuai dengan yang kamu pahami seperti apa, seperti itu ya untuk pembahasannya. Kemudian untuk laporannya dikumpulkan di dalam bentuk PDF. Format nama filenya adalah nama underscore nim. Contohnya ada seperti nama saya underscore nim saya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tugas laporan. Ini kamu dapat mengumpulkannya sejak tugas diberikan, yaitu mulai hari ini sampai dengan batas maksimalnya tanggal 22 Maret 2021. Jam 9.20 WIB sebelum praktikum metode numerik dimulai melalui GCR praktikum Magnum A. Jadi untuk laporan itu bisa dikumpulkan tidak harus tanggal 22 Maret sebelum jam 9.20, melainkan bisa dikumpulkan mulai hari ini. Jadi sejak kamu selesai membuat laporan, kamu bisa langsung mengumpulkan sampai batas maksimalnya yaitu minggu depan tanggal 22 Maret jam 9.20 WIB, seperti itu. Kemudian yang 8, laporan dibuat sesuai dengan format laporan yang telah diberikan. Jadi formatnya silakan kamu cari di GCR, kamu sesuaikan, kamu bikin laporannya sesuai dengan yang saya berikan format laporannya di awal-awal dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang soal yang saya berikan ini. Jadi ada 2 soal ya. Yang pertama metode Newton-Raphson, yang kedua adalah metode Crowd. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang soal tugas.
karena waktunya udah habis. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas bisa chat ke aku atau ke Mas Ongki aja ya. Untuk untuk praktikum hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama.